Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Teknologi Informasi dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya akan mempresentasikan terkait tugas IoT yaitu proyek akhir Internet of Things yang diampu oleh Bapak Isa Arwani. Berikut merupakan anggota kelompok kami, ada 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Hanif, yang kedua ada Adilia Pramatalia, yang ketiga ada Rania oleh Rizkuna, yang keempat ada Nabila Nur Amira, yang kelima ada Faberta Ayu. Untuk studi kasus proyek akhir IoT kita mengambil dari judul kendali dan monitoring ruang server dengan sensor suhu DHT11 dan gas MQT dengan gas MQ2 serta notifikasi SMS. Abstrak. Suhu ruangan server tidak boleh terlalu panas dikarenakan dapat merusak komponen perangkat keras, sedangkan ambang batas gas yang terlalu tinggi mengindikasikan terjadinya kebakaran di ruang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem untuk memonitoring dua parameter tersebut. Sistem monitoring suhu dan gas serta controlling berbasis web dengan menggunakan sensor DHT11 dan sensor MQ2 bisa menjadi salah satu solusi untuk memantau keadaan suhu ruangan server agar senantiasa dalam keadaan kondusif, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kelebihan panas pada perangkat-perangkat yang ada di ruangan server. Kemudian untuk arsitektur dan prinsip kerja sistem. Next. Dalam PPT ini terdapat diagram blok. Untuk sistem ini menggunakan perangkat microcontroller Arduino Uno R3, sensor suhu DHT11, dan sensor asap MQ2, serta berbasis klien server. Perangkat Arduino berperan sebagai pengolah data yang bertugas memperoleh data input dan output yang dapat dari sensor suhu dan sensor asap. Sensor suhu, sensor asap, buzzer, dan lampu LED dihubungkan ke Arduino Uno R3 dan Ethernet shield pada Arduino tersebut dihubungkan ke router menggunakan kabel LAN untuk mengirimkan data ke database server. Setelah itu, pengguna bisa mengakses server dengan menggunakan IP address yang terdapat pada server tersebut. Tampilan interface berbasis web akan terbuka saat pengguna dapat memantau sensor suhu dan sensor asap. Jika suhu ruang melebihi batas yang ditentukan, dengan sendirinya Arduino akan memberi perintah AT command pada modem GSM untuk memberikan informasi peringatan berupa SMS. Kondisi lain ketika overheating, yaitu LED yang pada prototipe ini merupakan alat pengganti dari pendingin ruangan, tambahan akan berkedip serta tulisan bahaya pada aplikasi dan alarm akan berbunyi. Next. Berikut merupakan skema dari rancangan microcontroller. Untuk relay, fan relay, kemudian di HT11, kamera, MQ2, dan buzzer dihubungkan dengan Arduino Mega 2560. Rancangan input dan output. Yang pertama yaitu rancangan input. Di sini rancangan input seperti pada gambar berikut. Yang pertama yaitu untuk sensor suhunya kita menggunakan timestamp, lalu ada random number, lalu slash uas strip IoT slash DHT11 untuk sensor suhu. Lalu selanjutnya ada untuk sensor uap yaitu timestamp, random number, lalu slash uas.iot mv2. Di sini kita menggunakan random number karena pada tahap ini kita masih melaksanakan simulasi. Untuk rancangan output, kita menggunakan dua rancangan, yaitu untuk suhu dan untuk sensor
uap. Yang pertama, untuk sensor suhu ada /UAS garis IoT /DHT11 dihubungkan ke function lalu akan mendapatkan notifikasi SMS. Kemudian untuk uap ada /UAS garis IoT /MQ2 lalu dihubungkan ke function kemudian mendapatkan notifikasi SMS. Untuk selanjutnya ditampilkan bagaimana merancang ini pada Node-RED. Baik, untuk rancangan Node-RED-nya seperti berikut. Untuk inputnya sendiri kita bikin dua dikarenakan kita menggunakan dua sensor. Untuk sensor pertama yang kita gunakan adalah sensor DHT11, yaitu sensor untuk mengecek suhu dan temperatur atau kelembaban. Dan yang kedua yaitu sensor MQ2 untuk mengecek kadar CO2 dari ruangan server itu nantinya. Yang diperlukan, komponen yang diperlukan ada timestamp, yaitu sebagai jack dari random number, kemudian disalurkan kepada MQTT-out-nya. Untuk MQTT-out-nya, konfigurasinya seperti berikut. Untuk servernya kita main di localhost karena kita tidak menggunakan server dari MKX atau lain sebagainya. Kemudian untuk topiknya kita juga bikin dua topik dikarenakan kita menggunakan dua sensor. Untuk topik yang pertama kita gunakan topik garis miring UAS strip IoT strip DHT11. Kemudian untuk sensor yang kedua kita gunakan topik garis miring UAS strip IoT strip MQ2. Untuk MQTT out ini sendiri dihubungkan dengan random number, di mana random number untuk sensor DHT-nya kita mulai dari range 0 sampai 100 derajat, sampai 100. Kita ibaratkan ini sebagai ukuran suhu dari sensor tersebut, di mana akan dibaca dalam skala Celsius. Maka suhu dimulai dari 0 dan paling tinggi adalah 100. Kemudian settingan dari timestamp ini sendiri, data tersebut akan diinjek setiap 3 seconds sekali. Kemudian untuk random number, kita gunakan minimum range-nya 0 dan 500. Kemudian dari timestamp-nya sendiri akan diinjek setiap 5 detik sekali. Oke, setelah dua node atau dua sensor tersebut didefinisikan di awal, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tampilan outputnya atau dashboardnya. Pertama kita gunakan MQTT-in ini ya. Untuk MQTT-in, pastikan topik yang disubscribe sesuai dengan topik yang dipublish pada tahap awal sebelumnya. Dikarenakan kita di sini mendefinisikan topiknya yaitu garis miring UAS strip IoT garis miring /DHT11, kita juga harus definisikan topik yang sama di sini. Ini harus sama. Oke, untuk QoS-nya 2, settingannya dibuat seperti ini, saya punya juga localhost. Kemudian selanjutnya kita gabungkan ke dashboard. Jika belum punya dashboard, bisa diinstal dulu dari strip 3 ini, pilih manage palette, ketik aja dashboard, nanti di-download. Oke, kita gunakan Go, temperature, teks, dan juga notifikasi. Untuk temperatur, konfigurasinya seperti berikut. Kita masukkan ke grup Go dengan nama suhu, kemudian size-nya 6x5, tipenya Go, labelnya temperatur, value-nya default aja, kemudian unit-nya Celsius karena kita menggunakan sensor suhu dan skalanya Celsius. Kemudian untuk range-nya 0 sampai 100 dikatakan suhu Celsius itu dari 0 sampai 100 derajat sesuai dengan yang kita tembak atau kita injek pada random number sebelumnya. Kemudian untuk color gradient kita pakai hijau, kuning, dan merah di mana sektornya 0, 40, 80, dan 100. Apa maksudnya?
Untuk sektor yang 0 sampai dengan 40 nantinya akan berwarna hijau. Kemudian yang sektor 40 sampai 80 nanti warnanya akan berwarna kuning. Sedangkan untuk sektor yang 80 sampai 100 nanti nilainya akan berwarna merah. Lanjut ke yang grafik, kita masuk ke grup graf. Kasih nama suhu, untuk size-nya kita bikin auto, labelnya temperatur, kita las 1 menit, di mana data yang ditampilkan yaitu 1 menit terakhir dengan format labelnya hour, minute, second. Untuk y-aksisnya 0, maksimalnya 100, kemudian interpolarnya linear. Interpolar ini nanti akan berpengaruh pada bentuk sudut dari grafik itu, apakah lancip atau sedikit melengkung dan lain sebagainya. Kemudian kita pakai teks, ini teks. Teks seperti ini konfigurasinya, masuk ke dashboard suhu, dashboard namanya suhu, size-nya 8x6. Kemudian labelnya suhu saat ini, value-nya ini message pilot yang dikirimkan dari MQTT-nya. Dan saya kasih tanda derajat Celcius, kemudian layout-nya, label, value di sampingnya di tengah-tengah. Oke. Dan yang terakhir ada notifikasi. Untuk notifikasi konfigurasinya masih default, cuman dikasih nama notifikasi dan namanya juga notifikasi. Kenapa topiknya nggak sama kayak yang di atas? Karena kita langsung sambungkan dari MQTT ini ya. Nah, yang sedikit berbeda pada notifikasi ini kita gunakan function. Function ini digunakan untuk membuat suatu statement atau suatu perulangan di mana nantinya kita akan memprogram bahwasannya jika suhu lebih dari 40, jika nilai yang dikirimkan lebih dari 40, maka akan muncul notifikasi yaitu suhu terlalu panas. Else, suhu aman. Atau yang tidak lebih dari sama dengan 40, maka suhu aman. Oke. Selanjutnya kita membahas yang note yang kedua yaitu untuk sensor kadar CO2-nya. Sama seperti dashboard sebelumnya, pertama-tama kita gunakan MQTT-nya yaitu kita samakan topiknya seperti dengan topik yang didefinisikan sebelumnya yaitu backslash was strip IoT backslash nq strip 2 harus sama, settingannya sama, servernya localhost, QoS-nya 2. Kemudian lanjut ke dashboard. Untuk dashboardnya kita pakai sama graf, teks sama juga notifikasi. Untuk teks sendiri seperti ini kita gunakan tipenya donut ya di sini. Beda dengan yang tadi karena kita pakai cup, ini sekarang kita pakai donut. Untuk size-nya 6x5, labelnya CO2, value-nya sama default, unitnya ppm. Karena range 0 sampai 500, jadi saya bikin pembagiannya seperti ini, 0 sampai 150 hijau, 150 sampai 350 nanti kuning, 350 sampai 500 nanti merah. Kemudian yang kedua ada grafik. Grafik tetap pakai lancat, size-nya auto, labelnya CO2. X-axis-nya 1 menit setiap 1 menit. Untuk labelnya hour, minute, second atau jam, menit, detik. X-axis-nya, Y-axis-nya atau apa? Yang ke atas ya, Y sumbu Y-nya 0 sampai 5. Kebetulan interpolarnya linear. Kemudian yang teks, kadar CO2 seperti berikut, konfigurasinya size 8x6, message payload, ppm, apple value-nya di bawah. Ya notifikasi sama, tidak ada konfigurasi, cuman kita mainkan dengan fungsi di sini. Fungsinya seperti berikut, kita bisa gunakan if else, seperti pada pemrograman Java dan sebagainya, kita gunakan logika pemrograman yang sama. Yaitu untuk message payload yang lebih dari 400, maka akan memunculkan message atau notifikasi alarm akan dibuat lagi. Untuk yang lebih dari sama dengan 150, alarm akan berbunyi 10 menit lagi. Lebih dari sama dengan 70, alarm akan berbunyi 60 menit. Dan yang terakhir, kadar karbon dioksida aman.
Setelah semua konfigurasi tersebut selesai, lanjutnya kita deploy, lalu kita buka dashboard-nya dengan cara mengetikkan localhost tadi dan diikuti dengan /UI. Maka tampilan akan seperti berikut ini. Di sini dashboardnya ada 3 kolom, ada 3 tab, yaitu dashboard, group, dan graph. Untuk tab suhu, grup dashboard sini ada suhu dan gas. Ini yang sama kayak tadi. Ini untuk output teksnya seperti berikut. Bisa diperhatikan akan berubah seiring interval yang ditentukan. Kalau suhu kan 3 second, maka setiap 3 second dia akan berubah. Sedangkan untuk yang gas, setiap 5 second yang juga akan berubah. Bisa diperhatikan 8 derajat, 68, kemudian yang gas 187, 5 second 184, begitu pula seterusnya. Kemudian untuk yang tab kedua yaitu ada gold, satu kita suruh pakai gold, yang gas kita pakai donut seperti berikut. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya untuk range 0 sampai 40 akan berwarna hijau. Nah ini di bawah 40 hijau, 40 sampai 80 nanti kuning, 80 sampai 100 nanti merah. Ini di atas 80 muka merah, ini di bawah 40 hijau, masih hijau. Ini juga sama seperti berikut, ini juga hijau, kuning, merah. Kemudian lanjut ke tab yang ketiga yaitu grafik. Seperti berikut, ini data diambil 1 menit terakhir, bisa diperhatikan 20,955. Ini juga sama. Nah ini untuk y-axis-nya yang sudah kita definisikan tadi. Ini nanti bisa dikasih 150 biar nggak 100. Ada yang terpenting. Untuk notifikasinya seperti yang bisa dilihat di pojok kanan atas dan pojok kanan bawah. Untuk yang pojok kanan atas yaitu notifikasi dari sensor BHT-nya. Sedangkan untuk yang pojok kanan bawah yaitu untuk notifikasi dari das sensor BHT-nya. Mungkin kita konfigurasi sedikit di sini, kita ganti untuk y-axis-nya menjadi 500 dikarenakan nilai yang kita definisikan ada 500. Oke, kita lihat lagi di grafik. Oke, maka di sini akan terpampang jelas. Ya, sudah terlihat semua. Ya, mungkin sekian. Saya kembalikan ke teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kita. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Internet of Things, jurusan Teknologi Informasi, kelas A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.